Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat dan siap untuk belajar hari ini ya. Dalam video kali ini, saya akan sedikit berbagi pengalaman yang telah saya dapatkan dari bincang-bincang singkat saya mengenai kepemimpinan dan komunikasi dengan mentor yang telah membimbing saya selama kurang lebih 1 bulan ke belakang. Beliau bernama Bapak Dian Indra Bintoro. Pak Bintoro merupakan lulusan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 99. Saat ini, beliau menjabat sebagai Senior Manager di Property Management NGA di PTL Nusa Tbk. Beliau sudah memiliki pengalaman manajerial sejak tahun 2008 sebagai Human Resource Specialist di PT Marsindo Consult Prima. Dengan pengalaman beliau dalam bidang manajerial yang sudah sangat berpengalaman tentu video sharing singkat ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Penasaran dengan hasil sharing dengan beliau? Yuk kita simak. Pak Bintoro membagikan beberapa insight menarik nih teman-teman terkait dengan skill kepemimpinan dan komunikasi selama beliau berkarir. Di sini saya akan membagikan beberapa insight yang paling menarik dan pastinya juga dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Yang pertama adalah continuous learning. Sebagai seorang pemimpin, Pak Bintoro memberikan contoh bagi kita terkait bagaimana seorang pemimpin dapat mengembangkan dirinya dengan mindset continuous learning. Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus. Keep learn and learn. Pesan yang diberikan oleh Pak Bintoro jika kita ingin terus menjadi pemimpin yang baik. Kenapa? Tim atau anggota yang akan kita pimpin akan selalu bergerak maju. Jika kita tidak mengikuti hal tersebut, maka kita sebagai pemimpin akan tertinggal. Lalu bagaimana dengan caranya? Banyak sekali teman-teman caranya. Di antaranya adalah membaca buku, membaca berita, melanjutkan sekolah seperti mengikuti pelatihan sertifikasi atau sekolah lanjutan S2 sampai dengan S3. Hal ini sebenarnya sudah menjadi sebuah cara ampuh ya teman-teman bagi pemimpin-pemimpin dunia yang kita tahu seperti Jeff Bezos hingga Elon Musk yang mempunyai rutinitas membaca buku sehingga pola pikir mereka akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga dengan perusahaan yang dipimpinnya. Yang kedua adalah melatih social skills. Penting bagi seorang pemimpin untuk mengetahui dan mengenal secara lebih mendalam rekan-rekan kerja dari timnya. Mengapa hal ini penting? Menjadi seorang pemimpin bukan hanya persoalan membawa tim sampai ke tujuan yang ingin dicapai. Dalam membawa tim tersebut, tentunya akan banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh tim, baik secara kolektif maupun individu. Problematika seperti hilangnya motivasi di tengah pekerjaan, loyalitas dan kepercayaan rekan kerja yang menurun, sampai pada timbulnya konflik dalam tim dapat menjadi penghambat dalam mencapai tujuan bersama. Disinilah pentingnya kita sebagai pemimpin untuk lebih mengenal rekan-rekan kita nantinya. Menurut Pak Bintoro, sebagai seorang pemimpin, ketika nantinya dihadapkan pada masalah personal tersebut, jika kita telah mengetahui anggota secara lebih personal, maka kita akan semakin mudah menemukan akar permasalahan atau root cause dari salah satu masalah yang timbul tersebut. Dari kita dapat lebih objektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengenal keseluruhan anggota tim. Yang ketiga adalah be a problem solver. Ada kalanya pada suatu saat nanti kita dapat berposisi sebagai pemimpin atau anggota tim. Menjadi seorang yang mempunyai inisiatif dan solusi tidak memandang apakah posisi kita sebagai seorang pemimpin ataupun anggota tim. Menurut Pak Bintoro, ketika kita terdapat masalah pada sebuah proyek yang kita kerjakan, jangan memberikan tambahan tekanan kepada tim jika kita sebagai pemimpin maupun dengan pemimpin tim tersebut jika kita sebagai anggota tim, dengan sekedar laporan bahwa proyek ini sedang bermasalah. Kita harus berusaha untuk mencari sebuah solusi sebelum membawa permasalahan ini ke sebuah forum yang lebih besar. Langkah-langkah yang dapat teman-teman tempuh yaitu bicarakan dengan anggota tim lainnya, memberikan dan menjelaskan dampak dari masalah tersebut,
kemudian memberikan langkah-langkah pemecahan dan juga memberikan saran terbaik, sehingga tim maupun pemimpin tim segera dapat mengambil keputusan yang terbaik tanpa dibebani permasalahan lebih lanjut tersebut. Dan yang terakhir adalah professionalism and integrity. Dalam menjalankan kegiatan terkait pekerjaan, anggota tim selalu melihat terlebih dahulu apa-apa saja yang dilakukan dan dicontohkan oleh pemimpin, disadari maupun tidak disadari. Maka dari itu, menjadi seorang pemimpin harus membangun kedisiplinan terlebih dahulu dari dalam diri sendiri sebelum memimpin orang lain, terutama terkait dengan budaya dan etos kerja seperti profesionalisme dan integritas. Menurut Pak Bintoro, dua hal ini merupakan hal yang paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Profesionalisme dapat memisahkan hubungan pribadi dan pekerjaan dengan rekan kerja, sehingga pekerjaan tidak terganggu dengan masalah personal. Dan yang terakhir adalah selalu mengedepankan integritas dalam setiap pengambilan keputusan yang dapat menjadi kunci keberhasilan individu maupun organisasi yang dipimpinnya nanti. Itu dia teman-teman, beberapa insight menarik dari Bapak Bintoro yang dapat saya bagikan melalui video singkat ini. Jika dapat saya rangkum, maka insight yang telah dibagikan diantaranya adalah continuous learning, melatih social skills, be a problem solver, serta yang terakhir adalah menjadi individu yang profesional dan berintegritas. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.